saya minta maksimum itu masuk ke Zoom atau ke ke Teams 11:10 ya, mulai minggu depan saja, tidak mulai hari ini, karena setelah itu akan saya close ya. Jadi yang lebih dari 10 menit dari jam 11 akan saya close. Terus yang kedua, saya perlu sampaikan minggu yang lalu tidak saya berikan kuliah karena sebetulnya saya mau menyeimbangkan dengan yang hari Kamis. Yang hari Kamis itu kan nggak boleh ada kuliah. Jadi hari Selasanya itu saya buat sama supaya nanti perkembangannya sama. Tetapi saya membutuhkan waktu pengganti ya. Ini yang hari Kamis juga harus saya ganti karena materinya nggak cukup waktunya nanti atau materinya tidak bisa saya sampaikan semuanya kalau waktunya hanya 15 minggu gitu ya. Jadi makanya saya membutuhkan waktu pengganti. Boleh dipilih, ketua kelas bisa WA ke saya, bisanya kapan. Kalau bisa sih tidak malam hari ya. Saya kosong itu Senin, Rabu, tapi tidak tahu minggu ini saya bisa apa enggak gitu ya. Makanya mohon dicarikan waktu, nanti ketua kelas saya minta untuk WA saya. Hari ini saya akan melanjutkan membahas mengenai bab 1, mudah-mudahan bisa selesai, jadi nanti akan saya lanjutkan dengan bab 2. Bab 1 ini saya ingin melanjutkan mengenai peraturan. Ya, jadi menggambar itu nomor 1 yang harus diingat-ingat bahwa ada aturannya. Jadi jangan asal menggambar. Ini selalu saya ingatkan pada kuliah saya karena saya selalu atau sering kali menjumpai, hampir setiap kali ya saya mengkoreksi gambarnya asisten engineer saya atau yang bekerja dengan saya, asisten yang bekerja dengan saya, atau saya mengkoreksi gambar struktur desain buatannya siapa saja orang lain lah, atau yang banyak ya anak ITS sendiri, itu selalu salah. Salahnya dalam hal nggak ngerti bahwa menggambar itu harus mengikuti aturan. Ya, tata cara menggambar itu ada aturannya. Minggu yang lalu sudah saya tunjukkan banyaknya aturan. Saya memilihkan, ya, saya pilihkan untuk saudara bisa digunakan ISO. Tapi untuk meluaskan pengetahuan, ini saya juga tunjukkan aturan-aturan yang lain. Yang ISO itu yang paling modern, ya, paling baru. Cuma ISO ini dia kombinasi ya, jadi akhirnya karena ini internasional sehingga dia kombinasi dari berbagai peraturan, dan kalau menurut saya kadang-kadang juga jadi agak mungkin karena saya belajar menggambar dengan aturan-aturan ini sejak tahun saya pertama kali menjadi dosen tahun 85, sehingga agak membingungkan malah kalau bagi saya termasuk mempelajari tata cara yang kuno gitu. Jadi kalau yang ISO ini memang bagus, lebih modern, lebih lengkap, lebih mengcover banyak hal. Tapi kadang-kadang ya itu tadi agak bingung. Nah, terutama terkait dengan apa yang membingungkan adalah terkait dengan kejelasan, seberapa jelas sih atau seberapa sih harusnya membuat garis itu. Nah, ini yang saya kira di dalam ISO agak bebas, agak bervariatif gitu ya. Tapi kalau pakai peraturan yang lain, terutama ini yang selalu dulu saya pakai adalah British Standard BS ya. Jadi saya belajar pertama kali itu menggunakan aturannya British Standard dulu. Nah, British Standard itu jelas bahwa garis untuk bangunan itu sebaiknya tebalnya setengah mili, ya, setengah mili. Jadi kalau kita nanti pakai AutoCAD, gunakan line thickness atau ketebalan garis itu 0,5 mm. Kemudian untuk garis-garis bantu, ya, garis bantu itu bisa garis ukuran, bisa untuk penjelasan yang lain atau reference line, itu tebalnya separuhnya, ya, yaitu 0,25. Kalau kita membutuhkan penegasan, ya, kita bisa menggunakan garis yang extra wide yaitu 1 mm. Jadi
aturan yang kita pakai di dalam British Standard yang British Standard BS 8000 sebetulnya, dan itu sekarang diadopsi menjadi BS ISO 8015 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat lagi di depannya ada BS ISO 8015 itu mengadopsi British Standard. Tapi kalau enggak ya pakai aja ISO. Ya, boleh ISO yang 128, tapi nanti kalau AutoCAD jangan ISO 128. Ada ISO khusus untuk AutoCAD gitu ya. Tapi memang AutoCAD yang di dalam ISO itu adalah AutoCAD bukan untuk teknik sipil saja. Nah, ini yang seringkali membuat kita bingung ya. Jadi kalau British Standard ini lebih jelas rekomendasinya. Kalau untuk teknik sipil kita gunakan yang line group 0.5 mm ini, setengah milimeter. Jadi kalau kita pakai pensil, gunakan pensil yang tebalnya setengah milimeter. Jadi pakai pensil yang seperti ballpoint itu ya, itu ambil yang isinya setengah milimeter. Tapi kalau pakai pensil biasa yang pakai di raut itu, nah itu ya sulit pakai setengah mili gitu ya. Dan pensil biasa itu memang nggak bisa itu kalau untuk menggambar teknik, itu hanya bisa untuk ya mengisi mengisi jawaban pada SBMPTN itu masih bisa ya. Tapi kalau untuk gambar sebaiknya pakai yang pensil yang seperti ballpoint itu. Nah, yang pertama kali saya tegaskan adalah itu, dan itu langsung menunjukkan saudara mengerti aturan atau tidak. Gitu ya. Kalau kita tidak ngerti aturan ya sudah, ya salah kabeh gitu. Dan beda sekali hasil orang yang menggambar berdasarkan peraturan dengan yang tidak. Mungkin yang saya ajarkan di kuliah ini tidak bisa menunjukkan ke seluruh peraturannya ya. Jadi nanti kalau memang menginginkan belajar untuk menggambar lebih baik, yang menggambar yang bagus ya bisa membaca ke bukunya langsung ya. Di sana ada detail-detail. Tapi kalau untuk sementara untuk S1 yang tugasnya hanya untuk menggambar bangunan ya, sementara bukan untuk komersil beneran, saya kira penjelasan saya ini sudah mencukupi. Tapi kalau nanti sudah lulus beneran mau gambar lebih detail, sebaiknya buka lagi ke bukunya ya, karena yang di kuliah hari ini atau mungkin minggu-minggu ini kurang cukup ya, karena jadwal SKS yang banyak misalnya. Nah, jadi saya minta untuk belajar lagi. Kemudian aturan itu juga mencakup bagaimana menggambar ukuran. Ini yang paling penting. Kalau ini aturannya sama, jadi sudah saya ambilkan berdasar BS ISO. Jadi satu, bahwa memberi ukuran itu harus jelas, singkat, tapi juga sudah mengcover seluruh informasi. Jadi misalnya kalau mau nulis tulangan, ya tulangan tahu ya, besi tulangan yang dimasukkan ke dalam beton. Besi tulangan itu ada dua jenis, ada yang polos, ada yang ulir. Ya, tetapi kalau kita menggunakan terminologi dari standar Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI, ulir itu bukan ulir tapi sirip. Nah, jadi tulangan polos dan tulangan bersirip. Maka itu yang tulangan polos itu pakai P, untuk yang tulangan sirip itu pakai S. Lalu angka belakangnya diameternya. Diameter selalu di dalam mili. Jadi misalnya kita zaman dulu mengenalnya tulangan D12. Berarti tulangan itu polos diameternya 12. 12 itu apa? 12 mili. Itu adalah diameter. Nah, sekarang nulisnya adalah P12. Ya, itu adalah diameter. Itu penulisan yang singkat tapi sudah jelas. Nah, jadi jangan menulis asal tulis aja 12. Tidak jelas cuma 12 padahal maksudnya itu 12 adalah diameter tulangannya. Kemudian kalau kita plat, menggambar tulangan pada plat ya. Tulangan pada plat ya, ini saya gambar. Misalnya kita punya balok ya. Bedanya balok dengan plat apa? Kalau plat itu tipis ya.
ada rasionya. Nanti kita akan belajar atau saudara perlu belajar tersendiri mengenai bagaimana rasionya supaya disebut balok atau disebut plat. Jadi kalau tulangan plat, tulangan balok dulu. Kemudian ini ada tulangan. Ini ada tulangan di sini. Ini kita beli. Nah, cara menulisnya begini. Kemudian bagaimana memberi informasi mengenai tulisan ini? Nah, kita beri misalnya kalau plat, kalau balok itu tulisannya berapa jumlah tulangannya dulu, kemudian jenis tulangannya bagaimana, misalnya P itu polos, nah, 2P12. Tapi kalau kita menggambar pada plat, nah, kita memberi informasi mengenai tulangannya sama dengan ini, misalnya. Tapi karena plat itu bukan jumlah tulangannya, tapi jaraknya. Misalnya kita menulis P12 jarak, sebut aja misalnya 20. Nah, ini namanya cara penulisan yang benar. Ya, jadi tulangan ini nanti jaraknya dipasang per 20. Per 20 apa terserah, kita kalau mau satuannya senti ya senti, kalau mili ya berarti ini, maaf ini tak tambah yang ke 20. 200 meter, jadi jaraknya berarti 20 cm. Nah, inilah tata cara menulis yang minimal harus diketahui supaya ya tadi itu disebut menulisnya sudah betul. Ya, kalau asal tulis aja, asal apa namanya, gambar aja ya, kalau dibaca orang yang sama-sama nggak ngerti nggak apa-apa. Tetapi kalau ada yang tahu ya sudah salah gitu ya. Kemudian untuk meletakkan dimensi itu harus dimensi ya, tadi ukuran itu harus kelihatan tampilannya, dimensi, ukurannya, dan di mana lokasinya yang benar. Jadi cara-cara meletakkan dimensi, aturan dimensi ini juga harus betul, makanya saya pernah tunjukkan ya. Jadi di beberapa gambar dari
arsitek yang ada di komersial itu ya, sudah komersial ya, karena mereka jualan rumah beneran, itu caranya masang dimensi salah lah, caranya naruh salah gitu. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, jarak antara garis ukuran harus seragam pada seluruh dokumen, yaitu 1-3 kali tinggi huruf. Ini aturannya ya. Kalau sudah tahu aturannya, nggak bisa melaksanakan atau terpaksa harus digeser gini-gini boleh, tetapi nanti pada gambar itu 90% sudah benar ya, cuma aplikasinya salah sedikit. Nanti saya tunjukkan maksudnya ini apa. Jarak antar garis ukuran harus seragam ya, yaitu 1-3 kali tinggi huruf ya, jarak antar garis ukuran. Nah, jarak antara garis ukuran, ini garis ukuran ini. Garis ukuran dengan garis ini kan juga ukuran lagi, ini namanya garis ukuran. Itu adalah tadi ya, 1-3 kali tinggi huruf. Kalau mencukupi mencukupi 3, kalau nggak mencukupi cukup 1-1,5 itu boleh ya, tapi semuanya harus 1,5. Jadi tinggi hurufnya berapa, kita mau pakai yang berapa, 16 mili kah, atau mau pakai 14 mili, atau mau pakai 12 mili ya, berarti itulah namanya tinggi huruf ya. Untuk itu jarak antarnya garis ukuran tadi harus sekitar 12 mili atau 1,5 kalinya, berarti 18 mili. Dengar? Kemudian jangan meletakkan ukuran dalam bidang benda atau garis ukuran mengenai garis benda, kecuali disajikan secara jelas. Jangan meletakkan ukuran dalam benda. Terus atau ada garis ukuran mengenai garis benda, ini jangan ya. Ini tadi juga kemarin juga saya contohkan. Jadi misalnya meletakkan ukuran di dalam sini itu nggak boleh ya. Jadi kalau meletakkan ukuran, tarik dulu keluar gitu ya. Ukuran ini juga sudah, ini contohnya tarik di luar, ini benar. Mau menunjukkan ukuran ini kita garis ya, garis petunjuk ukuran, baru ukurannya ditulis di sini. Ini adalah aturan-aturan. Jadi aturan-aturan ini kita harus tahu ya. Perkara nanti saudara sedikit modifikasi boleh, tapi kalau tidak tahu ya semuanya terus salah gitu ya. Ini aturan-aturan ini adalah aturan-aturan yang kita perlu ketahui supaya gambar itu tidak sembarangan. Sekali lagi ya, menggambarnya supaya tidak sembarangan. Tulisan teks ukuran arah horizontal dibaca dari bawah gambar. Nah, jadi semua tulisan atau semua gambar ini kan dibutuhkan untuk pembaca, bukan untuk keperluan orang lain kecuali keperluan pembaca. Ya, jadi pembaca harus bisa dengan mudah dan jelas itu membaca gambar kita. Kalau tidak teratur dan sebagainya, hasilnya nggak bisa dibaca meskipun sudah tahu. Misalnya, gambarnya dikasih garis ini, garis itu, letaknya di luar, tapi masih salah, naruhnya sembarangan, itu yang tidak boleh ya. Teks ukuran boleh, teks ya, tulisan atau teks mengenai ukuran boleh melintasi garis ukuran atau garis lain yang ada. Maksudnya apa? Nah, jadi ini melintasi, jadi garis ukurannya ada di sini, ini di dalam sini, ini boleh. Boleh juga ditaruh di luarnya, boleh. Ya, mau diletakkan di luarnya boleh, tetapi jangan di bawahnya. Jadi di atasnya boleh, di tengah-tengahnya boleh, tapi jangan di sisi dalam ya, istilahnya di bawahnya atau di sisi dalam antara petunjuk ukuran dengan bendanya. Sebaiknya ada di luar. Jadi ini contoh menggambar yang benar. Terus ya kita memberikannya apa namanya, orientasi gambar, orientasi teks ini harus sesuai dengan arahnya baca ya, jangan dibolak-balik. Jadi seperti ini, misalnya ada tulisan ini arrowhead atau mungkin ini berarti dia sudah betul. Karena apa? Karena dibaca dari bawah, ini sudah enak, tidak terbolak-balik.
Kemudian garis ukuran tidak boleh bersilangan ya dengan garis perpanjangan atau extension line. Garis ukuran tidak boleh bersilangan atau bertumpuan dengan garis perpanjangan atau garis ukuran lain. Garis perpanjangan atau extension boleh bersilangan atau bersimpangan dengan garis perpanjangan lain. Ya, jadi dia tidak boleh simpangan dengan garis ukuran lain, tapi boleh dengan garis perpanjangan lain. Nah, ini maksudnya apa? Mana yang disebut dengan garis persimpangan? Nah, garis ukuran itu ini, ya. Ini juga garis ukuran. Nah, garis ukuran ini ingin menunjukkan bagian yang mana dari benda, itu dibantu dengan ini, namanya garis perpanjangan, ya, atau extension line. Garis perpanjangan ini boleh digunakan oleh dua garis ukuran, tapi tidak boleh memotong ke garis ukuran orang lain gitu loh. Ya, jadi misalnya garis ini dibuat melenceng ke sana karena ukurannya yang di sini cuma segini, ini ditaruh di sana sehingga bingung garis extension itu mau menjelaskan yang atas ini atau yang bawah gitu ya. Oleh karena itu tidak boleh bersinggungan dengan dimension line. Tapi kalau extension line bertabrakan dengan extension line-nya masih boleh. Ya. Jadi itu ketentuan. Nah, ini banyak yang nggak ngerti terus digambar sembarangan gitu ya. Jadi garis extension line itu sebaiknya menunjukkan langsung pada bendanya, tetapi pada ujung bawahnya ini ada jaraknya. Ini juga yang seringkali salah, ya. Yang kemarin di contoh saya tunjukkan salah, nggak ngerti, ya ini. Yang sering salah itu di bagian ini, ya. Jadi ini coba kita lihat contohnya, ini ada jaraknya, ya. Kita lihat lagi di sini, ini ada jaraknya. Di sini ada jaraknya, ya. Ini adalah contoh gambar yang benar. Ini barang kecil, tapi kalau yang biasa baca gambar ya lah, gak ngerti ukuran wis, gak ngerti aturan wis gitu ya. Ini yang sering saya bilang, makanya kalau saya ngoreksi itu alah wis salah gitu ya. Karena apa, begitu ini dia enggak tahu ini salah, ya sudah, bagi saya ini waduh, ini ngerti aturan gambar apa enggak ini gitu ya. Jadi ini langsung pertanyaan kalau bagi yang tahu ya. Kalau mungkin orang lain ya sudah biar aja, bodoh-bodoh gak ngerti nih, ini enggak tahu. Tapi kalau yang tahu ya ini salah ini gitu. Jadi ada gap minimal adalah sekitar 1,5 mm ya. Jadi antara garis extension atau garis reference juga boleh ya. Reference line ini juga boleh. Ini reference, ini ada jarak dengan bendanya yaitu 1,5 mm minimal. 1,5 mm pada tampilan ya, pada gambar, pada kertas gambar atau pada layar yang tampilan atau print output ya, dari gambarnya. Jadi nanti kalau misalnya kita menggambar AutoCAD, kita tulis 1,5, loh kok masih nempel Bu? Ya satuan mopo gitu ya, karena kalau satuannya itu satuan dari ukuran benda 1,5 itu masih terlalu kecil sehingga dia terlihat nempel. Tapi kalau tampilan atau dimensi ini adalah dimensi tampilan, maka 1,5 mm itu sudah betul. Banyak sekali sebetulnya aturan-aturan ini mendetail, jadi kita tinggal pelajari saja dan kita biasakan ya, harus membiasakan diri untuk mengikuti aturan-aturan ini. Kemudian extension line itu ada baiknya, atau yang paling baik adalah ada ekornya. Ya, garis extension ini ada ekornya dengan pada saat bersimpangan dengan dimension line itu ada ekornya sekitar 3 mili. Ya, itu juga ketentuan gitu ya. Saya bulan Juni menguji tugas akhir. Kebetulan yang maju itu adalah mahasiswa bimbingan saya dan mahasiswa bimbingan Pak Budoli, sama bimbingannya Pak Budoli. Mungkin sama Pak Budoli nggak diperiksa. Begitu saya periksa, saya bilang salah. Apanya Bu yang salah? Loh, kamu itu gimana? Gitu ya. Extension line itu harus lebih daripada dimension line kalau kita
Oh ya, Bu, ada aturan nih. Kamu dulu bukan mahasiswaku toh, saya bilang. Makanya meskipun bukan mahasiswa saya, nanti kalau apes ketemu saya gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak ngerti tidak akan terkoreksi seperti itu. Bagi saya selalu ingat bahwa ini tuh harus ada ekornya. Ya. Itu standar internasional, berarti kita sudah mengikuti standar internasional. Banyak itu ya, seperti contoh yang saya tunjukkan pada awal, orang yang tidak ngerti tata cara untuk menggambar yang benar. Kemudian garis petunjuk harus lurus ya, tidak boleh melengkung dan menunjukkan pada titik pusat lengkungan. Dan kalau mau menunjuk harus ditunjuk pada titik pusat lengkungan atau lingkaran ya. Ukuran harus diletakkan di posisi sedemikian hingga dilihat dan dipahami oleh pengguna gambar. Kalau ukuran bisa dibuat dalam bentuk kelompok atau menyatu bagian yang dapat disatukan. Kalau bisa ya, ukurannya itu bisa disatukan. Kemudian ukuran diletakkan pada tiap gambar dengan jelas. Pada gambar yang menunjukkan hasil terbaik, objek diberi dimensi dengan jelas. Jangan beri dimensi pada garis yang disembunyikan. Nah, gitu. Ini juga yang penting. Jadi kalimat seperti ini bisa saya simpulkan. Nah, ini kalau kita mau memberi dimensi, jangan memberi dimensi melengkung ya. Garisnya itu harus lurus. Jadi garis dimension line itu harus lurus, selalu lurus. Jadi kalau kita ingin menginformasikan yang melengkung itu harus jelas. Itu boleh kita informasikan jari-jarinya, boleh kita informasikan diameternya. Ya. Jadi kalau seperti ini gambar ringan ini kita beri informasi boleh diameternya seperti ini 0,88 diameter. Boleh juga nanti mau menginformasikan jari-jari ya, misalnya lengkungannya cuma sebagian segini tok misalnya. Nah, ini bisa saja kita sebutkan jari-jarinya ini sekian. Titik pusatnya ada di mana ya. Ini semua adalah informasi-informasi yang bisa kita berikan selain memberikan informasi berbentuk lengkungan ya. Jadi jangan kemudian kita gambar melengkung, ini panjangnya sekian, tidak usah, ya, tapi diameternya aja atau jari-jarinya saja. Kemudian jadi ukuran-ukuran ini juga harus disesuaikan dengan mata. Saya sering sekali melihat atau mengkoreksi gambar-gambar yang membuatnya garis ukuran itu kecil sekali, gitu ya, sehingga ini ukuran ini apa ini, gitu ya. Gimana itu? Karena itu tadi tidak tahu bahwa peraturannya memang memberi dimensi garis ukuran itu harus sangat jelas, ya. Oh iya Bu, lupa. Kalau lupa ya jangan dikasihkan dulu gambarnya, diperiksa lagi mana yang belum kelihatan. Nah, jadi ukurannya besarnya itu harus ya, sederhananya adalah seperti kalau kita mau mengetik pakai ukuran huruf 12 itu paling sederhana, paling gampang lah kalau kita mau pakai kertas yang kira-kira dimensinya atau ukurannya A3 itu ukuran yang enak seperti itu. Kalau misalnya terpaksa bolehlah pakai ukuran huruf 10 ya. Tapi jangan pernah pakai 8 atau 7, itu terlalu halus, lembut, sulit dibaca. Yang kedua, gambar itu adalah untuk orang lain. Untuk gambar itu tidak dibuat dengan sia-sia ya, sakar PDW itu tidak ada. Gambar itu selalu untuk keperluan orang lain. Nah, untuk itu kalau kita memberi dimensi jangan malas-malas. Ya, jangan malas. Dimensi harus sejelas mungkin. Sehingga nanti orang lain bisa melaksanakan dengan jelas juga. Tidak ada istilahnya misinterpretasi dari para pembaca. Misalnya kita ingin tidak jelas, ini gambar ini yang mana ini kok ada begini ya. Mungkin bidang ini ya seperti ini, kita beri tulisan, ini adalah reference datum surface. Ini reference datum surface 2, ini reference datum surface 1. Nanti begitu ada gambar berikutnya, ya kita jelaskan lagi, ini adalah reference surface 1, yang ini reference yang dimaksud dengan reference surface 2 itu yang ini. Tapi ini kok ada lubangnya, ini enggak ada lubangnya. Ya ini dari sisi satunya, mungkin ini misalnya kalau kita buat kotak ya ini dari bawah, ini dari atas, misalnya, atau sebaliknya ini yang dari bawah, ini yang dari atas. Sehingga lubangnya ini enggak tembus ke atas berarti. Nah, misalnya begitu.
Ini semua memberi gambaran bagaimana nanti terbentuknya dari garis-garis yang kita gambar tadi. Untuk teknik sipil, ini juga harus diketahui, ini banyak juga yang tidak tahu, bahwa gambar itu harus hitam putih. Ya, persyaratan dari gambar berdasar British standar itu harus hitam dan putih, black on white. Kertasnya harus putih, gambarnya hitam. Jangan menganut berwarna-warni. Ya, kalau AutoCAD itu kok keluarnya berwarna-warni, Bu? Nah, itu AutoCAD kalau dibiarkan berwarna-warni dalam bentuk printout berarti salah. Jadi AutoCAD yang berwarna-warni harus dikembalikan ke monokrom baru boleh di-print. Itu persyaratan di teknik sipil ya. Untuk gambar-gambar teknik sipil harus BW, black and white atau black on white boleh. Jelas ya. Jadi semua persyaratan yang panjang lebar ini saya kira sudah cukup jelas. Jadi kita prinsip-prinsip menggambarnya benar. Tapi ini kalimat yang diucapkan Budia ini enak diucapkan. Saya jamin saudara kalau cuma sekali ini saja tidak pernah praktek, tidak pernah mencoba menyamakan ya tidak akan langsung bisa. Ya, pasti masih salah semua. Oleh karena itu yang aplikasi yang sederhana ini nanti akan kita pelajari terus, baik nanti dalam ETS maupun apa, semua aturan-aturan ini akan selalu saya ingatkan ya untuk diterapkan supaya mengingatnya lebih nyantol ya, nilainya dibuat berubah sesuai dengan kemampuanmu untuk mengingat-ingat gitu ya. Makanya seringkali ini tak kurangi 5. Ya, saya kurangi 5, ini salah ini. Setiap kali kesalahan ada di situ 5 gitu ya. Jadi seringkali di tugas atau apa itu nilai tugas menggambar bangunan yang untuk kuliah ya, itu nilainya ada sampai cuma 40, ada yang 30 ya, karena kayaknya lupa ya, baru aja diajari gambar beneran sudah lupa gitu ya. Tapi banyak juga yang nilainya bagus karena mengingat-ingat. Nah, jadi ini contoh lagi misalnya bagaimana cara dimension line yang benar. Jadi seperti tadi, jarak antara ukuran itu sebaiknya 1 sampai 3 kali ukuran huruf. Minimal 1,5 atau yang lebih gampang mengingat-ingat mungkin 2 boleh. Tapi kalau saya 2 itu enggak senang soalnya masih memakan tempat ya. Jadi ya kalau gambarnya cuma sedikit, kalau gambarnya banyak itu habis kertasnya cuma buat apa namanya alokasi tempat-tempat seperti ini ya. Jadi makanya mungkin 1,5 itu sudah lumayan bagus. Nah, jadi seperti ini contoh ini benar ya. Kemudian kalau bisa ukuran ini di tengah-tengah gitu ya. Ukuran ini boleh di atasnya ya atau di tengah-tengah mengena ke garis dimensi, tapi jangan di bawahnya. Jangan antara ukuran dengan bendanya ya. Jadi itu atau jangan garis ukuran dengan bendanya. Jadi teks ukurannya itu jangan diletakkan antara garis ukuran dengan bendanya. Diletakkan di atasnya boleh, diletakkan di tengah-tengah mengenai ke garis ukuran atau dimension line boleh. Kemudian dimension line itu harus ada extensionnya ya. Besarnya 3 mm tadi. 3 mm itu pada tampilan gambar ya. 3 mm seperti ini ya, ini benar. Banyak yang ya lihat ekornya itu enggak ada. Nah, ekornya protol. Nah, ini berarti gambar yang jelek. Ya. Ini makanya selalu saya bilang kalau nggak ada ekornya ya tak kurangi 5. Nah, sekarang gambar itu di berapa ekornya, tinggal berkurang aja itu. Makanya kadang-kadang nilainya jelek ya karena sudah diingatkan masih lupa aja. Kemudian ini garis reference line ini atau garis extension line ini kalau mau menunjukkan juga jangan nempel ya ke bagian yang mau ditunjukkan. Nah, jadi di sini contohnya ini nggak nempel ini. Jadi jangan dari sini terus lurus ya, tapi selalu ada spasi-spasi itu selalu dengan benda yang mau ditunjuk ya. Kita mau menunjuk benda yang mana? Ini ya. Kalau ini juga sama berarti dia harus ada spasi sekitar 1,5 mili tadi. Kalau ini ya ini juga harus ada spasi 1,5. Kalau nggak ada ya salah ini. Ini kita lihat ini salahnya banyak ini. Ini sudah berkurang 555.
Berapa ini salahnya? Ini saya hitung ya berkurang 20 ya. Sorry, 25 ya. Tapi kadang-kadang saya asumsikan kalau jenis kesalahannya sama ya sudah saya kurangi 5. Ini salah ya enggak setiap titik ini saya kurangi ya, tapi ini jenis kesalahan yang seperti ini berkurang 5. Jenis kesalahan yang ekornya enggak ada berkurang 5. Jenis kesalahan karena jaraknya terlalu jauh atau terlalu dekat ya juga 5 gitu ya. Nah, inilah pengurangan supaya hafal, supaya ingat ya, pernah dikurangi nilainya itu kadang-kadang terus ingat. Jelas ya? Kemudian cara menulis. Nah, kalau cara menulis ini yang saya jelaskan sekarang adalah kalau kita menulis atau menggambar dengan manual, dengan pensil atau board atau pensil ya, atau apa namanya, alat tulis lain secara manual, bukan menggunakan software AutoCAD gitu ya. Nah, kalau kita menggambar secara manual itu bisa dengan tangan bebas, freehand istilahnya, atau kita menggunakan penggaris. Ada penggaris-penggaris yang seperti ini, kanan ini, ya, terlihat ya. Ini, ini kalau zaman saya dikenal dengan nama Rotring ya. Sebenarnya Rotring itu mereknya dari Jerman untuk penggaris-penggaris yang ada huruf-hurufnya seperti ini. Tapi dulu karena nggak ada yang lain, nah, jadi akhirnya ini pakai penggaris huruf Rotring aja gitu, pakai Rotring huruf gitu ya. Nah, untuk menggambar secara freehand ini apa ketentuannya? Yaitu yang pertama harus stabil. Jadi kalau kita pakai yang rotring lurus, garisnya lurus ya lurus. Tapi ada misalnya saya senang pakai miring, atau miring miring ya silakan, tapi jangan lembar pertama miring, lembar kedua lurus, atau belum lembar kedua, lembar pertama itu sebelah kiri miring, sebelah kanan lurus, ya, dan itu salah ya, harus stabil. Miring ya miring kabeh. Kalau mau lurus ya lurus semua. Kemudian gunakan karakteristik yang normal, jangan ngarang-ngarang dewe hurufnya ya. Yang normal. Kemudian komposisi. Komposisi ya huruf besar kecilnya boleh ya. Mau huruf besar kecil, sebetulnya kalau di teknik sipil itu jelas gambar menggunakan huruf besar. Ya, jangan menggambar pakai huruf kecil, huruf besar seperti menulis itu tidak wajib kalau di teknik sipil. Jadi kalau di British standar sebetulnya memang masih boleh ya, mau huruf besar, huruf kecil itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya, jadi tidak salah ya, tidak salah, cuma tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya huruf besar semua itu pasti benarnya. Kalau huruf kecil semua masih belum tentu, masih belum seluruhnya betul malah. Jadi sebaiknya huruf besar itu yang selalu betul semua. Lalu seragam ya, jadi hurufnya harus sama. Misalnya kita pakai yang seperti ini kalau jenis huruf diketikan itu namanya Arial ya, kita pakai rotring yang Arial. Kalau kita misalnya suka yang agak melengkung-melengkung, mau pakai TNR, Times New Roman, atau Bookman, Old Style, Boss, ya, boleh. Ya, tapi untuk seluruh gambar ya Boss semua, jangan yang depan Arial, yang belakang Boss ya, itu semua melanggar ketentuan gambar, aturan gambar. British standard nggak boleh, beda-beda. Demikian juga kalau nanti pakai AutoCAD, ya, AutoCAD juga begitu, nggak boleh beda-beda. Ini banyak yang tidak tahu. Nggak tahu, daplek, nanti kandani ngeyel. Itu yang saya sebel kadang-kadang ya. Nggak tahu dirungokno gitu ya. Kemudian sejajar. Jadi tadi sejajar boleh lurus, boleh miring ya. Jadi kalau miring ya miring-miring teman, tapi jangan sampai miring yang bingung orang. Yang paling sederhana adalah gambarlah lurus
Baik, saya lanjutkan. Jadi lebih lanjut, British Standard ini mengatur, jadi tinggi huruf itu seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan huruf besar itu sebaiknya ukurannya 2,5 mili sampai 20. Ya. Jadi huruf besar, jadi misalnya kita pakai untuk kop dan sebagainya itu sekian. Kemudian untuk huruf-huruf untuk yang huruf kecil, nah ini kita bisa pakai ukuran yang seperti ini. Jadi aturan-aturan ini diberikan untuk dipilih ya. Jadi silakan memilih mana-mana yang mau dipakai dan mana-mana yang pantas. Nah, aturan-aturan ini sebetulnya mengenakkan kita karena tidak rigid sehingga kita bisa gunakan variasi-variasi ukuran, tetapi bukan variasi model tulisan dan bukan variasi miring tegak ya. Jadi cuma variasi tingginya huruf. Boleh, jadi malah jangan sampai seluruh kertas itu ukuran hurufnya sama semua, jadi semua tipis-tipis, cuma yang 2,5 mm atau mungkin 14, ukuran 14 ya, ukuran huruf 14 semua, jangan ya. Jadi mungkin pada gambar tertentu pakai ukuran 12, untuk kopnya dipakai untuk ukuran yang ukuran huruf yang 20 misalnya. Ya, kalau kita pakai ketikan ya, tapi kalau kita pakai ini 2,5 itu ada setara dengan ukuran huruf 12. Kemudian yang besar itu mungkin pakai ukuran yang 10 atau mungkin 7 aja sudah lumayan. Nah, jangan semua dikasih ukuran 2,5 atau semuanya 7. Pilihan lain, kita bisa menggunakan ya ukuran-ukuran lain lah ya. Jadi sistem lettering A atau mau sistem lettering B boleh ya, sama. Jadi untuk lettering A ini memang lebih cocok kalau untuk tebalnya garis itu kita pakai yang 0,18. Tapi kalau kita yang pakai British Standard yang saya pilih tadi, setengah dan tebal garisnya untuk ukuran ukuran garis dimensi itu 0,25, maka yang cocok adalah tulisan dengan sistem lettering B ya. Sistem lettering B ini ya seperti ini ya, 2,5 kalinya atau 2 kalinya ukuran hurufnya. Jadi ini misalnya tebalnya garis 2,5 mili, maka spacing between karakternya adalah setengah.
Ya, jadi 2 kalinya. Ini kan 0,2 cm ya, ini adalah setengah senti. Begitulah ukuran-ukuran dimensi. Kalau dihafalkan mungkin memang sulit, yang baik adalah diaplikasikan sehingga udik-udik gambar sambil mencoret-coret kertas sambil membuat garis-garis ukuran itu akan lebih cepat untuk mengingatnya daripada mengingat tabulasi-tabulasi yang seperti ini. Jelas ya? Nah, ini adalah contoh. Jadi ini adalah ukuran huruf yang besar, ini ukuran yang kecil. Nah, ini kita lihat kalau ukuran huruf yang besar itu kira-kira ini kalau kita tarik garis ya 1, 2, 2,5 garis. Kalau ini 1, ya. 1 garis di sini, maka di sini adalah sekitar 1,5-nya dan seterusnya. Ini tinggi-tingginya ini kita lihat ya. 5, ini 10, berarti ini 2 kali. Yang di sini sekitar 7,5, jadi 1,5 kali tingginya garis ini. Ini juga begitu. Ini kira-kira berapa ini? 6 ditambah 7. Ini kira-kira 13. Yang di sini cuma 7 dan 6 dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh tata tulis untuk gambar teknik sipil. Nah, di dalam gambar ini juga ditunjukkan bahwa kalau kita menggunakan freehand, ya tangan yang tanpa penggaris tadi, itu sebaiknya dibantu dengan garis ukur. Ya, jadi kalau kita mau nulis, itu sebaiknya kita narik garis dulu. Ya, ini namanya garis ukur. Nah, garis ukurnya serang, jaraknya mau berapa. Nah, garisnya tipis dulu. Kemudian baru kita membuat garis ukuran sendiri yang tebal. Misalnya tangan saya ini saya pakai freehand. Ya, jadi dengan membuat garis ukur atau garis penolong ini, garis-garis ini, kita bisa membuat tingginya huruf ini sama. Ya, jadi memenuhi syarat tingginya huruf sama. Nanti kalau mau narik untuk garis-garis di tempat lain, kita tinggal sesuaikan lagi. Jadi misalnya di tempat lain, oh aku mau ngasih tulisan di sini, dikasih garis dulu, tarik garis, kita bisa menuliskan di sini. Misalnya kita menulis batu atau pasangan batu. Kurang tepat lebih. Pasangan batu. Disingkat boleh ya. Disingkat boleh, tapi konsisten ingkatnya, jangan pas nggak apa. Loh, ini kalau panjang lebar gini sedikit-sedikit salah masih boleh, tapi kalau tinggi rendah sebaiknya tidak salah ya. Makanya pasangan batu, misalnya mau ditulis pas gitu aja boleh ya. Tapi nanti ada penjelasannya pas sama dengan pasangan misalnya gitu. Tapi kalau bisa jelas pasangan batu. Apa itu kok ada pasangan batu? Ya batu yang letakkannya dipasang, bukan yang ditarik sembarangan, ditaruh sembarangan ya. Itu namanya pasangan batu. Misalnya begitu. Nah, ini semua namanya freehand dan freehand itu memerlukan ini garis ukuran ini. Ya, garis penolong ukuran. Berapa tingginya ini? Tingginya ini mau berapa? Terserah ya, disesuaikan dengan garis. Dengan gambar. Kalau mau yang enak adalah seperti kalau kita menggambar pakai TNR misalnya, TNR 12 tadi yang saya tulis ya. Yang saya sebutkan tadi Times News Roman yang tingginya 12. Atau yang size-nya 12.
size-nya 12, itu kita bisa pakai 12 mili. Ya, 12 mili itu tingginya 12 berarti. 14 berarti 14 mili. TNR 12 itu yang paling umum untuk ukuran-ukuran atau penunjuk ukuran yang kecil. Jangan lebih kecil dari 10 pokoknya. Yang enak di mata itu 12, pokoknya apalagi untuk pembaca tua seperti Budia ya. Kan gambarmu itu untuk orang lain membaca. Kalau kita tahu ada yang tua-tua kira-kira yang mau baca ya diberi informasi yang bisa diakses oleh orang tua. Jangan diberi huruf-huruf yang kecil-kecil yang tua pada sakit mata semua nih baca ini tulisan ya. Itu memang perlu karena apa? Sekali lagi harus diingat bahwa gambarmu itu untuk orang lain. Saudara mungkin masih bisa membaca untuk ukuran huruf 10 gitu ya. Tapi kalau yang tua-tua kan nggak bisa. Nah, kalau menggambar itu kan malah untuk kepala-kepala kepala kantor, untuk direktur-direktur atau bos-bos ya. Itu kan sudah tua-tua semua, nggak ada bos umur 17 tahun itu kayaknya satu di antara sejuta ya. Jadi bos ya paling di atas 50. Nah, ini biasanya daya bacanya sudah semakin menurun. Gitu ya. Jadi ini garis-garis ini saya ingatkan. Saya harap nanti kalau ada tugas ini diaplikasikan dengan benar. Ya, jadi ini aplikasinya adalah garis-garis ini gunanya untuk menolong menulis dengan benar. Dan kalau kita terbiasa nulis dengan lurus ya lurus aja semua sudah bagus ya. Jangan satunya lurus, satunya miring, satunya kotak-kotak gini, satunya melungker-melungker gitu ya. Jangan. Kemudian untuk menggambar secara manual ada baiknya menggunakan meja khusus. Jadi meja gambar, tapi karena ya sekarang hampir tidak ada ya gambar struktur atau gambar konstruksi itu pakai gambar manual. Jadi nantinya kita akan membutuhkan atau menggunakan gambar itu dengan AutoCAD. Nah, sehingga kalau beli khusus untuk kuliah ini sudah sangat tidak perlu. Tapi kalau misalnya ada itu akan lebih baik kalau kita menggambar di meja gambar khusus. Kemudian dilengkapi dengan penggaris, ya penggarisnya kalau bisa punya yang segitiga dan satu yang lurus. Yang lurus yang ada kepalanya gini, ada T-nya itu juga sangat bagus ya, karena ini membuat gambarmu semua juga jadi lurus-lurus sejajar. Gitu ya. Kemudian kalau untuk tugas, dan saya kira untuk proyek sekarang itu hampir semua proyek itu dicetak atau digambar di atas kertas A3, itu yang paling umum. Kadang-kadang memang ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan A0 ya, dan seterusnya, tetapi sebagian besar mungkin 70-80% gambar itu sekarang dicetak dalam kertas A3. Kemudian untuk gambar manual tugas itu saya harapkan digunakan perbedaan tebal tipis garis dan tebal tipis warna ya. Jadi untuk benda atau objek itu gunakan ukuran B atau 2B sehingga itu benar-benar berwarna hitam tajam. Tapi untuk ukuran gunakan H atau 2H. Dengan ukuran ujung sesuai dengan persyaratan tadi 0,25 atau mungkin kalau kita nggak bisa beli yang 0,25 boleh pakai 0,3 untuk garis ukuran atau dimension line. Sedangkan untuk benda kita gunakan pensil yang ukuran 0,5. Ya, kalau 0,5 itu banyak, malah yang banyak 0,5. Kita mau 0,6 susah malah. Kemudian biasakan menggambar itu bersih ya dan rapi. Jadi kalau menggambar jangan sampai kertasnya hitam semua. Ya, itu juga menggambarnya salah. Nah, jadi supaya tidak hitam banyak yang bisa kita lakukan, misalnya diberi lapisan tisu atau dikasih kain supaya singgungan antara tangan kita dengan kertas itu tidak membuat kertasnya kucel, lecek, hitam dan seterusnya.
Lalu kertasnya juga dipertahankan supaya tetap rapi. Yang ketiga, harus memenuhi syarat menggambar teknik. Ya, ini contoh penggaris ini saya kira tidak ada salahnya kalau saudara miliki, ya, ini untuk apapun berguna. Dan kalau punya benda itu selalu yang rapi, jangan hilang-hilang, ya. Habis pakai jangan tersebar kemana-mana, gitu ya. Biasakan selalu setelah dipakai dirapikan. Itu kebiasaan, ya. Kalau saudara tidak punya kebiasaan, tidak akan bisa, ya. Rapi bersih itu kebiasaan. Jadi kalau tidak membiasakan diri, tidak akan terbiasa. Yang saya sebut tadi H atau B atau HB itu semua adalah warna, ya. Jadi pensil misalnya ini 6H itu setipis ini, ya. Semakin ke tinggi H itu semakin agak hitam. Terus kalau ke arah B, 3B, 6B misalnya semakin hitam. Tetapi warna-warna ini, range ini jarang kita dapati, khususnya kalau di Indonesia. Saya aja kapan hari, itu bukan kapan hari, ya. Saya beli masih boleh jalan-jalan itu 2018, saya jalan-jalan ke Singapura, saya cari 2B, saya jalan di Jakarta enggak nemu-nemu, ya. Pensil yang 2B ukuran 0,5 itu susahnya minta ampun di Jakarta, saya enggak nemu. Malah saya khusus, ya, jadi dulu masih kalau kuliah masih offline, saya tunjukkan itu, saya sampai berusaha, ya, untuk memberi contoh bahwa ada. Ternyata sekarang online banyak yang jual, gitu, ya. Nah, ini sekarang sudah era yang sangat mudah, jadi ini wajib saudara pelajari, wajib dilalui fase ini sebelum bisa AutoCAD atau menggambar dengan komputer. Jangan meremehkan, ya, proses dengan manual. Proses dengan manual itu yang membuat saudara ingat bagaimana persyaratan-persyaratan menggambar yang baik. Kalau nanti secara manual sudah bisa, maka secara computerized dengan komputer, dengan software akan lebih mudah. Jelas, ya? Baik, saya kira untuk bab 1 saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan yang bab 2. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Nah, saya mau bertanya, Bu, kalau misalnya ada bidang yang miring gitu, Bu, kan mau dibuat ukurannya. Itu ukurannya itu, Bu, kalau misalnya dibuat di tengah-tengah garis ukur, itu ngikuti bidangnya miring atau harus tetap lurus? Aku bingung pertama. Boleh? Gimana cara ini supaya bisa kamu Saya yang izin gambar? Bisa anote, nggak Bu. kamu gambar? Bentar. Caranya gimana supaya kamu bisa share ini? Nah, ini saya sudah bisa gambar, Bu, izin anote. Bisa aja, Pak. Ya, silakan. Silakan gambar. Nah, ya. Di situ Gini aja. Ya, silakan. Oh, ini tadi belum terhapus. Silakan gambar lagi. Nah, untuk ukurannya di sini, Bu, ini tetap mengikuti bidang yang miring atau harus tetap lurus gitu, Bu? Nulis angka Loh, di sini. boleh. Jadi, ya, betul. Pertanyaannya bagus. Jadi, boleh eh, ini lurus kertas gambar. Jadi, misalnya, ya, ini kelihatan, ya, pensil saya. Jadi, misalnya saya mau ngetik di sini 1,4 misalnya, ya. 1,40. Boleh begini, ya, begini boleh. Atau kalau mau begini juga boleh, ya.
Ini sudah lebih baik. Ya, tetapi kalau kesulitan, misalnya kita AutoCAD-nya tidak bisa, ada versi-versi AutoCAD yang nggak bisa miring, tapi kalau yang jandal ya bisa miring begini, atau saudara nggak telaten karena banyak yang miring, misalnya nggak semuanya dimiringkan, boleh dibuat lurus, boleh, ya, ya, jadi ini boleh. Tapi harus mengenal kalau bank yang kita siapkan untuk ukuran tadi. Oke? Oh, iya. Baik Bu, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin ada yang lain? Ya gitu, tanya gitu ya. Ini saya salah buka ini. Oke, sekarang saya berlanjut ke bab 2. Bab 2 ini ada kaitannya sudah mulai berkaitan dengan tugas ya. Tugas menggambar rumah. Jadi salah satu untuk pengajaran teknik sipil adalah menggambar rumah. Nah, untuk mempelajari mengenai rumah saya jelaskan secara menyeluruh ya. Tidak sekedar merencanakan membangun rumahnya saja, tetapi secara keseluruhan membangun rumah yang sesungguhnya itu bagaimana kalau di Indonesia, khusus untuk di Indonesia ya. Ini tidak bisa kita mengacu ke peraturan internasional, tidak ada. Nah, kita harus sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jadi kalau di Indonesia untuk membangun rumah itu ada proses-prosesnya. Tidak bisa kita beli tanah langsung dibangun, itu seharusnya tidak bisa. Kalau saudara beli tanah langsung dibangun, itu namanya melanggar peraturan. Melanggar peraturan ya sesuai dengan namanya melanggar ya. Jadi kalau terjadi apa-apa ya jangan salahkan ya. Jangan disalahkan yang nangkep gitu ya, karena memang juga sudah melanggar. Ini kok ada double-double-nya? Ya, peraturannya apa? Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, ada Undang-Undang 26 Tahun 2007, ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2005. Minimal ada 3 aturan ini yang harus kita ikuti. Ya. Setiap warga negara itu wajib mengetahui mengenai susunan dan kedudukan aturan yang ada di Indonesia atau susunan dan kedudukan perundangan di Indonesia. Jadi yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, lalu TAP MPR, lalu undang-undang, lalu peraturan pemerintah. Setelah itu peraturan daerah. Jadi peraturan menteri dan sebagainya itu tidak punya kekuatan kalau tidak disebutkan di dalam peraturan pemerintah. Ya. Jadi yang diacu oleh setiap warga negara hanya peraturan pemerintahnya. Kemudian untuk pemerintahan daerah atau kita mengacu pada pemerintahan daerah adalah pada peraturan daerah saja. Ya. Peraturan gubernur itu tidak berlaku, peraturan bupati tidak berlaku, peraturan wali kota tidak berlaku kalau tidak disebutkan dalam peraturan daerah. Ya, jadi harus mengacu pada peraturan daerah apa, baru kita boleh mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat. Ya. Nah, untuk masing-masing peraturan ini semuanya jelas bahwa harus gambar itu paling sedikit memuat 1 rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas. Nah, kita di teknik sipil tidak belajar mengenai rencana arsitektur, kita hanya akan belajar mengenai rencana struktur dan rencana utilitas. Jadi, tata letak bangunan atau layout rumah ya yang kita pelajari nanti itu mengacunya adalah pada rencana struktur ya. Jadi jangan disajikan dalam rencana arsitektural. Kemudian untuk lokasi, ya lokasi bangunan itu kita harus mengetahui
tata gunanya. Ya, jadi kalau beli tanah itu untuk mau misalnya saya pengen beli rumah, saya pengen beli tanah aja nanti saya bangun sendiri. Nah, ini harus hati-hati dalam memilih lokasi ya, karena lokasi itu sudah diatur peruntukannya di dalam namanya dokumen rencana tata ruang wilayah kalau untuk wilayah nasional dan provinsi sampai kabupaten. Sedangkan kalau kita lihat di penataan yang lebih detail di kota, di kecamatan ya, dan kota-kota itu menggunakan RDTR. Jadi kita lihat misalnya saudara tinggal di Jakarta maka harus lihat RDTR-nya Jakarta. Jakarta tapi tidak RDTR per provinsi ya, kan Jakarta itu provinsi. Kalau kita lihat Jakartanya ya harus lihat RT/RW-nya, tapi kalau mau RDTR ya RDTR mana, Jakarta Selatan kah atau mau Jakarta Timur dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah wilayah yang lebih kecil daripada RT/RW-nya, dan RDTR dengan RT/RW ini harus segaris ya, jangan sampai misalnya di lokasi itu di dalam RDTR digunakan untuk fasilitas umum, sorry, di RT/RW digunakan untuk fasilitas umum, di RDTR ternyata digunakan untuk pertokoan. Nah, ini sudah tidak cocok. Nah, ini sebagian besar kasus kalau di Indonesia ya sudah diselesaikan ya. Jadi saya kira yang harus kalah harus RDTR. Nah, sebagian kasus sekarang kota-kota sudah nggak ada. Kalau era-era 2010-11 itu banyak yang gitu, tidak cocok semua. Tapi semua sudah direvisi sehingga semuanya sudah segaris sekarang. Kemudian cari lokasi yang bukan lokasi rawan bencana. Ya, di Indonesia ini banyak wilayah-wilayah yang tidak terplot ya, tidak diplot di dalam dokumen RDTR sebagai wilayah rawan bencana, tetapi sebenarnya di situ adalah daerah yang rawan bencana. Nah, ini makanya harus hati-hati, cari informasi dulu. Lalu kalau bisa dekat dengan akses jalan ya. Kemudian lihat pada status tanahnya. Jangan sampai tanah tidak jelas ya dibeli. Sekarang ini banyak sekali di Indonesia, terutama di daerah-daerah. Saya mendengar laporan di misalnya di Madiun itu banyak orang nge-HI tanahnya orang seenak dewe. Ya, ini harus hati-hati ya. Saudara kalau beli kena tipu nanti. Kalau di Indonesia juga orang memilih tanah itu biasanya yang dekat dengan akses jalan, fasilitas transportasi. Tapi kalau di luar negeri misalnya kita tinggal di Amerika atau beli tanah di Amerika, atau ada orang ya, mungkin ada orang Indonesia beli tanah di sana, mereka sangat menghindari. Jangan dikira kalau rumah-rumah yang dekat jalan raya itu malah harganya mahal, enggak, itu malah rumah yang harganya murah, enggak laku. Karena orang enggak seneng ada kebisingan akibat lalu lintas. Ada faktor ketidakamanan karena lalu lintas di depan rumah. Nah, ini kalau di Amerika itu sangat penting ya, sehingga harga rumah bisa anjlok hanya karena berada di sekitar jalan raya. Ya. Kalau di Indonesia sebaliknya ya, rumah yang agak jauh dari jalan itu malah harganya murah. Ini ya memang terserah saja kita mengacu ke kondisi sosial ya. Jadi saya kira karena Indonesia begitu ya sudahlah kita ikuti kondisi Indonesia yang begitu. Ini sebagai contoh bentuk gambarnya peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruangnya dari Jakarta ya ini. Jadi pemerintah Ibu Kota Jakarta mengenai RT/RW-nya ya. Jadi peraturan daerah mengenai RT/RW-nya itu menyebutkan begini, gambarnya keluar gambar seperti ini. Jadi masing-masing warna itu ada penjelasannya di sini bagaimana penggunaan lainnya. Jadi misalnya di sini hutan bako untuk swaka alam ya, ini yang warnanya hijau di sini. Ini kalau saudara beli untuk rumah, nanti kalau mau izin bangun rumah nggak akan dikeluarkan ya, karena ini daerah hutan bako yang nggak boleh ada rumah. Tapi Bu di situ ada rumahnya ya, rumah nggak pakai izin ya, siap-siap aja kalau nanti digusur ya, jangan salahkan yang gusur gitu ya. Kemudian ya banyak peruntukan yang lain ya, kita harus memilih rumah memang lahan-lahan yang memang untuk hunian ya. Jadi
Misalnya maaf ini saya ini contohnya kalau dia wis tua ini nggak bisa baca kecil-kecil. Nah, biasanya yang berwarna kuning sama kuning agak tua ini daerah-daerah yang bisa digunakan untuk hunian atau pemukiman ya. Jadi kalau yang kuning agak muda ini yang teratur, sedangkan yang tua tidak teratur ya. Pemukiman tidak teratur ini ya siap-siap aja digusur. Nah, ini kalau yang beli orang yang enggak tahu ya enggak apa-apa, tapi kalau saudara sarjana teknik tapi nggak tahu ya rugi gitu ya, karena ada kesalahan-kesalahan dalam proses pembelian ya. Kalau tidak untuk bisnis ya sekali lagi enggak masalah, kerugiannya hanya pada pribadi ya, tapi kalau sudah untuk usaha atau bisnis maka kerugian adalah kerugian perusahaan, saudara merugikan orang banyak. Nah, inilah makanya ini perlu dipelajari dan itu bagian dari peran saudara sebagai sarjana teknik sipil. Ini saya ambilkan contoh kalau Surabaya. Surabaya ini kalau kita ingin tahu RT RW silahkan buka pada ini website ini ya. Jadi dari sini akan terlihat mana-mana lokasi yang bisa untuk hunian. Ini misalnya di daerah kampus ITS ya. Kampus ITS itu bentuknya yang ini dan ini ya, ini jalan teknik elektro dan kampusnya ada di sini. Kemudian ini perumahan-perumahan di sekitarnya. Di sini ada perbedaan warna ya, ada di situ jalan Keputih sekian dengan yang di bagian pinggir apa namanya? Pinggir jalan itu beda warnanya. Nah, warna ini apa maksudnya? Atau bedanya ada di mana? Nah, jadi warna-warni itu ada peruntukannya dan peruntukannya itu punya ketentuan-ketentuan ya. Ini kita harus tahu. Nah, ketentuan-ketentuannya bisa kita lihat ada di sini. Jadi misalnya di sana itu hanya boleh untuk hipermarket atau apa, tidak boleh untuk sekolah. Ya, yo kalau kita mau di sekolah di situ ya nggak boleh. Loh, tapi kok ada sekolah dibangun di situ? Ya untung saja, itu masih untung itu karena nggak ada yang meriksa. Nanti kalau ada yang meriksa atau disuruh bongkar ya jangan nyalahkan ya, karena memang tidak sesuai aturan. Nah, ini yang seringkali yang melakukan itu sarjana teknik sipil lagi ya. Ini yang sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya saudara orang awam yang nggak ngerti apa-apa, keliru ya namanya juga orang nggak ngerti, keliru ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau teknik sipil tidak boleh, diharapkan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan atau rugi terlalu berat ya. Apalagi itu sudah profesi misalnya, saudara mau bisnis real estate tapi nggak ngerti aturan begini. Nah, ini jangan. Jadi ini Budia juga hanya memberi umpan ya, ini sedikit masih kalau saudara nanti benar-benar masuk di dalam bidang usaha seperti itu harus belajar lebih lanjut. Nah, ini peruntukan ini sangat beragam ya. Sebagai contoh ini sarana pelayanan umum yaitu pendidikan. Pendidikan itu di sini diuraikan yang tidak diizinkan apa. Nah, ini misalnya di depannya ITS itu ada namanya Universitas Sang Tua. Ya, di lingkungan Universitas Sang Tua itu tidak boleh digunakan untuk kelompok kegiatan sarana pelayanan umum, transportasi. Jadi mau dibangun dry port nggak boleh. Padahal itu tanah itu memang karena menarik ya. Jadi banyak yang pengen beli tanah itu. Ya ternyata terpaksa nggak boleh ya karena memang tidak diizinkan. Tidak boleh juga untuk waduk dan seterusnya. Jadi sarana-sarana ini diizinkan hanya untuk seperti ini ya, minimal ada ini dan seterusnya. Jadi ketentuan masing-masing zona ini ditulis di dalam lembaran khusus. Di Indonesia kita juga mengenal bahwa masing-masing zona itu punya persyaratan untuk tinggi bangunan minimal, kemudian perbandingan antara luas tanah terhadap luas bangunan.
Ini di Indonesia sesuatu yang diatur di dalam RT RW. Kalau kita membangun di Amerika tidak begitu. Di Amerika itu tidak dijadikan hal-hal seperti ini, tidak dijadikan konsumsi umum, tetapi langsung bagi pelaku usaha. Ya, jadi orang-orang yang bisnis di real estate yang harus mempelajari di sini, masyarakat itu tinggal memakai. Jadi tinggal beli rumah. Orang di Amerika juga sulit untuk mau membangun sendiri. Jadi kayak kita ya, saya mau bangun, saya tidak punya izin sebagai kontraktor, konsultan, saya mau bangun rumah bisa kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, terutama ya saya mengacu saja ke Amerika yang paling jelas itu tidak boleh. Ya, jadi masyarakat itu dianggap konsumen, hanya tinggal menggunakan. Aturan-aturan itu dipelajari oleh pengusaha atau pelaku-pelaku yang bergerak di bidang usaha-usaha tersebut. Di Amerika itu memperbaiki rumah saja itu harus mengikuti aturan. Ya. Jadi aturan juga tidak sekedar aturan ya, nanti ada inspektor, ada orang-orang yang memeriksa, ada petugas-petugas yang memeriksa. Kalau di Indonesia setiap orang bisa mengakses pada undang-undang, pada peraturan, sehingga setiap orang bisa ya, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, terkait itu khususnya ada namanya KDB, ada namanya KLB ya, ada KSB, itu semua menjadi tugas ya, tugas saudara juga nantinya di tugas menggambar bangunan harus mengenal beberapa istilah itu. Yang pertama adalah namanya KDB, koefisien dasar bangunan. Kalau IMB saya tidak jelaskan lagi. IMB itu izin mendirikan bangunan, yaitu izin. Jadi itu harus kita urus ya. IMB-nya harus diurus. Tapi di Indonesia sekarang juga masih orang mengurus IMB sama enggak masih sama aja gitu ya. Ya ini mungkin bertahap, nanti pemerintah baru akan mengatur pada tahun-tahun yang akan datang. Tapi saat ini IMB itu tidak terlalu berpengaruh. Yang jelas KDB. Jadi di dalam persyaratan di RT RW itu ada KDB adalah persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah. Jadi misalnya bangunan saya itu lantainya luasnya misal ya, luasnya 300. Sedangkan tanahnya luasnya 200, maka KDB-nya adalah 300 per 200 atau 1,5. Oh, itu KLB, maaf. KDB itu lantai dasarnya saja, maaf. Jadi KDB itu misalnya rumah saya itu 2 lantai, yang lantai pertama luasnya 100, lantai kedua luasnya 125 misalnya. Jadi yang atas itu lebih besar misalnya dari bawah, luas tanahnya 200, maka KDB-nya adalah 100 per 200 atau 0,5. Yang KLB adalah 100, yang bawahnya, yang atasnya misalnya 125, berarti kan 225. Nah, tanahnya 200, berarti 225.
Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau KDB itu luas lantai dasar saja. Sehingga kalau KDB itu biasanya lebih kecil dari 1 nilainya, ya. Luas lantai dasar dibagi luas tanahnya. Kalau KLB itu bisa lebih dari 1. Ya, jadi seluruh luas bangunan dibagi luas tanah. Gitu ya. Jadi KLB angkanya bisa lebih 1, terutama untuk rumah-rumah yang lantainya lebih dari 1. Kemudian kalau KDA ini kok angka, bentar, ada salah ketik. Maaf ya, saya perbaiki sekalian ketikannya, ini ada sedikit salah ketik. Angka persentase adalah angka persentase perbandingan antara, ya, sudah kelihatan ya. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruangan terbuka di luar bangunan gedung yang dibentukkan bagi pertamanan dan pencetakan tanah. Jadi KDH itu tamannya mau berapa gitu ya. Kemudian kalau KTB persentase antara luas tapak basement dengan luas tanah. Ini semua angka-angka ini diatur oleh pemerintah, ya. Jadi misalnya ada lokasi-lokasi yang KDB-nya maksimal 0,9% misalnya. Maka kalau luas tanah kita 200 meter persegi, kita hanya boleh membangun maksimal 180 meter persegi. Ya, 20 meter perseginya biasanya tidak boleh dibangun. Gitu ya. Bukan menjadi KDH ya 20%-nya, tapi pokoknya tidak boleh dipakai menjadi bangunan utama. Ya, boleh misalnya mau dijadikan sedikit untuk garasi di depan tapi tidak ada atapnya, ya cuma garasi terbuka saja boleh, tapi yang penting KDB-nya harus kurang atau sesuai dengan persyaratan maksimum dari pemerintah daerah. KLB juga begitu. Kalau misalnya KLB ini biasanya diatur minimum. Misalnya KLB di situ minimum 1,5. Berarti daerah situ tidak boleh ada rumah berlantai 1. Ya. Nah, ini karena biasanya di atas 1 itu harus lebih dari 1 lantai gitu ya, karena kalau kurang dari 1 lantai tidak mungkin KLB-nya lebih dari 1. Gitu. Jadi ini semua istilah-istilah yang harus kita ketahui. Ada namanya garis padan bangunan, garis padan pagar. Ini semua diatur, garis padan bangunnya nanti ya saya tunjukkan apa itu gambarnya. Yang jelas ini contoh ya, ini saya ambil dari pemerintah Kota Jakarta. Itu KDB-nya sekian, ini persentase ya, KLB-nya sekian dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai yang diatur, angka-angka yang diatur sehingga tidak boleh melanggar gitu ya. Kemudian ada namanya sempadan bangunan. Kalau sempadan bangunan itu jarak antara sumbu jalan di depan rumah kita terhadap bagian terluar dari bangunan. Ya. Kemudian kalau sempadan pagar itu jarak dari center line-nya jalan terhadap bagian center line dari pagar kita lah. Perkiraan tengah-tengahnya pagar lah ya. Kira-kira saja, tidak usah persis tengah-tengah, mungkin diambil batas terluar pagar boleh atau bagian dalam boleh. Tapi kalau sempadan lebihnya diambil dari bagian terluar bangunan terhadap asnya atau sumbunya jalan. Jadi sempadan bangunan itu bukan jaraknya dari tepi bangunan ke pagar, tidak. Aturannya sekarang adalah dari tepi bangunan ke tengah jalan. Tuh, jadi itulah istilah-istilah yang kita harus tahu. Nah, sekarang terkait dengan tugas. Tugas itu ada urutannya, semua harus dikerjakan sesuai urutan. Jangan amburadul, mengerjakannya mengarep-buri gak jelas gitu ya. Kemudian
Di dalam tugas itu aturannya adalah kerjakan di kertas A3. Ya. Dalam satu lembar kertas gunakan minimal untuk 1 atau 2 bagian tugas. Ya. Jadi tugas itu nanti ada listnya. Sudah dapat semua tugasnya? Sudah memegang tugas? M. Farhan, sudah ambil tugas? Belum? Tapi sudah tahu siapa asistennya, dosen asistennya? Sudah. Oke, nah, jadi nanti kalau itu sudah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Memang biasanya minggu ke-3, ke-4 ya, belum minggu kedua ini. Oke, jadi di dalam satu lembar yang pertama itu harus kita gambar adalah site plan atau denah lokasi. Site plan atau denah lokasi ini apa? Ini adalah gambar untuk menunjukkan di mana lokasi rumah kita. Ya, sebenarnya kan bisa aja ditulis rumahnya, misalnya Jalan Menur nomor 16 kan gitu, misalnya Surabaya. Tapi tidak, jadi kalau di teknik sipil lokasi jalan itu bisa kita langsung tunjuk, seperti ya kita kalau di zaman sekarang WA itu ada Sherlock ya, Sherlock itu bisa, atau lebih detailnya kita sajikan di dalam peta ya. Peta kita harus gambar, tetapi karena ini masih tugas jadi jangan menggambar terlalu rumit ya. Yang penting menggambar itu benar dulu, cara gambarnya benar, aturan-aturannya benar. Baru lokasi itu nomor 2, lokasi persisnya tidak harus seperti realita ya, tidak seperti seharusnya ada di jalan ini tidak harus ya, itu semua khayalan aja boleh. Kalau ingin akurat sebaiknya gunakan Google Earth ya, tahu ya Google Earth. Nah, jadi ambil lokasi random boleh ya. Lokasi random, gunakan Google Earth sehingga menggambarnya lebih mudah, misalnya boleh. Ya. Yang penting dalam menggambar itu harus jelas kebenarannya dari segi cara menggambarnya. Nah, kita menggambar site plan itu apa benarnya, salahnya dan benar itu ada di mana? Yaitu informasi yang tersedia. Ya, jadi kalau kita menggambar itu harus ada satu informasi mengenai mata angin. Gambarmu itu mana utaranya, itu sering ya, padahal di kuliah kadang-kadang sudah saya, bukan kadang-kadang yang di kuliah sudah saya berikan, tetapi kadang-kadang mahasiswa yang asistensi ke saya bukan mahasiswa saya, sebagian besar kasus begitu, bukan mahasiswa saya, sehingga tidak tahu, saya lupa atau bagaimana ya. Kalau mahasiswa saya selalu saya tekankan seperti ini, gambar site plan harus ada mata angin, harus ada skala gambar, harus jelas luas tanah, luas bangunan, dan pemenuhan syarat koefisien luas bangunan sesuai tugas. Ya, jadi ada yang luas bangunannya dibanding luas tanahnya setengah, dan seterusnya. Ini harus benar. Kalau luas tanahnya misalnya diberi 200, luas bangunannya harus cuma 100. Jangan sampai komposisi koefisien itu setengah, tapi hasilnya tidak setengah. Ya, nah, ini semua harus terlihat di dalam kertas gambar yang kita sajikan. Lalu gunakan pensil B atau 2B dan ketebalan garis sesuai persyaratan. Gambar site plan ini, contohnya seperti ini gambar site plan yang benar ya, atau yang besar ya, dari perusahaan real estate yang besar. Tapi kalau saudara enggak usah ya, enggak usah gambar semua blok ini, enggak usah. Ambil aja mungkin gambar dari satu blok di sini, tidak ada salahnya ya. Tapi jangan buat rumah saudara sendiri saja, tidak kelihatan tetangganya di mana gitu ya, tidak boleh. Di sini boleh, di sini saja. Tapi yang jelas harus ada mata anginnya, harus ada skalanya dan seterusnya. Kemudian jalan ini juga harus diberi nama, meskipun namanya awur-awuran. Kemudian jalan ini harus, lahan ini harus jelas mana lahan yang mau digambar. Jadi kalau misalnya dari gambar seperti ini harus diberi blok, diberi arsir ya, diberi arsir tanahmu yang mana, bangunanmu yang mana. Nah, ini semua adalah persyaratan, dan ini saya tunjukkan gambar sesungguhnya kalau pada bisnis real estate. Real estate ini juga banyak yang dimiliki oleh insinyur-insinyur sipil, sarjana-sarjana teknik sipil.
Dan ini memang bidang kita, jangan mengira kalau real estate itu punyanya orang arsitek atau sarjana ekonomi atau apalah ya, jangan. Ini membuat bangunan rumah atau pengadaan rumah itu harusnya lingkup kerjanya sipil, ya. Harusnya. Meskipun misalnya, wah Bu, saya enggak punya uang Bu, kalau bisnis seperti ini butuh uang banyak. Itu jangan jadi alasan. Sekarang uang itu sebenarnya enggak boleh jadi alasan, ya. Uang itu sekarang di dalam sistem kehidupan dimanapun ya, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun, itu sumber daya yang sangat besar, sangat banyak tersedia di mana-mana. Jadi kita bisa gunakan sistem pinjam-meminjam, bisa gunakan sistem bisnis bersama, tapi yang jelas harus mengacu pada, ya kalau di dalam Islam ya ada namanya sidik, fatonah, dan seterusnya, tapi yang jelas harus, kalau di dalam kehidupan pada umumnya kita harus jujur, bisa dipercaya, cerdas, inovatif, dan seterusnya. Nah, ini prinsip-prinsip untuk menjalankan semua jenis bisnis. Kalau hanya masalah kendalanya enggak ada uang, Bu, yo pakai partner, kayak pinjam uang di bank, kayak nanti nggak bisa mengembalikan, yo bodoh, gitu ya. Kalau pinjam nggak bisa mengembalikan, yo bodoh. Karena berarti apa? Enggak punya planning untuk pinjam duit itu bagaimana nanti memanfaatkannya. Ya, jadi seharusnya sebelum pinjam kita sudah punya perencanaan, ini proyeknya mau tak apakan ini. Ini saya butuh duit berapa ini, gimana supaya duit itu bisa kembali, itu semua zaman sekarang ada ilmunya dan mudah, ya, sesuatu yang sangat mudah. Cara membuat master plan itu banyak kita lihat, tapi banyak juga yang nggak benar gitu ya. Jadi ini yang saya beri tanda tanya, ini orang yang menggambarnya nggak benar. Kalau saya lihat sebelumnya ya, ini tidak saya beri tanda tanya. Ini juga tidak saya beri tanda tanya karena sudah benar. Yang saya lihat pertama itu ini, ya, gambar itu kalau ada mata anginnya aja sudah wow, ngerti gitu ya. Saya sudah nggak lihat lagi skalanya, ini pasti tertulis di sini, skala-skalanya itu ditulis di bawah sini. Tapi begitu gambar itu nggak kelihatan ini mana mata anginnya, itu sudah langsung big question, ini bener tak? Ternyata ya bener, nggak kelihatan ini gambar ini ukuran berapa, sak kapling ini berapa luasnya, sudah nggak jelas semua ya. Dan ini banyak kita lihat di internet ya. Saya ngambilnya dari internet sengaja supaya apa? Karena memang ini public domain ya, ini punyanya umum, bisa diakses umum dan bisa menunjukkan nih kualitas pengembangnya ini bujui atau temen nih gitu ya. Banyak-banyak sih berbohong ini, berbohongan nih, khawatir aku. Tapi perusahaan-perusahaan yang benar, misalnya di Indah ini satu real estate yang benar, misalnya, dia akan menyajikan gambar yang benar ya. Jadi ukuran-ukurannya tertera dengan benar, skala-skalanya benar. Ini saya potong sedikit aja, bawahnya ini ada penjelasannya sebenarnya, tapi nggak cukup jadi ya. Tapi ini sudah suatu yang sangat informatif. Ya. Nah, kalau untuk tugas ya, bisa seperti ini. Jadi ambil dari Google, ya, kemudian kita tulis jalannya A, B, C, D, dan seterusnya. Ada skalanya, ada apa namanya, mata anginnya, dan seterusnya ya. Saya kira saya tidak bisa teruskan, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sebelum saya selesaikan? Tidak ada ya? Silakan dicatat kalau saudara ingin tanya nggak bayar. Jangan jangan males gitu ya, senang yang senang ya. Jadi kalau kita mulai dengan senang, segala sesuatu menjadi lebih baik. Saya kira sementara saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.